Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bunda solihat, soimat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Wabil khusus kepada kepengurusan Majelis Muslimah Andalusia, Bunda Haja Mirna beserta kepengurusannya tanpa terkecuali, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, iringan doa-doa kita selaku jamaahnya, semoga selalu terus ke depan di kepengurusan Muslimah Andalusia, alif baina kulubina, makin selalu Allah persatukan hatinya. Wahdina subulas salam, selalu Allah berikan petunjuk jalan-jalan kebaikan untuk menuju keselamatan demi membawa keistiqomahan Majelis Muslimah Andalusia. Juga kepada para bunda yang hadir di kesempatan bulan yang mulia ini, ya Allah, semoga berangkat kita dari rumah, melangkahkan kaki kita sampai ke tempat yang mulia, menjadi asbab penggugur dosa-dosa kita, menjadi asbab untuk Allah naikkan derajat kita, sehingga Allah terima segala ibadah yang kita kerjakan di bulan spesial hadiah untuk umat baginda Rasulullah ini. Ya Allah, Allah terima amal ibadah puasa kita, Allah terima segala amal ibadah sholat tarawih berjamaah kita, Allah terima pahala tadarus Quran kita, Allah terima pahala qiyamul lail kita, termasuk Allah catat betul-betul hari ini ngaji kita berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya Allah wa ya mujibas sailin. Para bunda solihat rahimakunallah, tema kita kali ini Ramadan hadiah spesial untuk umat baginda Rasulullah. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah memperlakukan antara umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad, pasti akan muncul kesimpulan Ramadan ini betul-betul bulan spesial hadiah untuk umat baginda Rasul. Kenapa? Apalagi hari ini kita telah memasuki fase yang kedua. Ramadan secara keseluruhan terbagi menjadi 3 fase. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kemarin, fase di mana Allah mencurahkan rahmatnya. Awaluhu rahmah. Terhitung dari tanggal 11 hingga tanggal 20, masuklah fase yang kedua, yang dimana kata Nabi, wa awsatuhu magfirah. Fase yang kedua, Allah membuka, Allah memberikan peluang, karena Allah mencurahkan pada fase kedua itu buat mereka yang betul-betul istiqomah mengharapkan ampunan atau magfirah dari Allah. Dan fase yang terakhir, tolong makin istiqomah lagi, karena di mana finish final maka semua peserta nggak bisa jadi pemenang. Di saat babak penyisihan semua peserta ikut. Kalau saya analogikan, ada piala dunia, maka di saat mulai start perlombaan, semua perwakilan negara bisa ikut. Tapi begitu masuk yang namanya babak penyisihan, sampai babak grand final, sampai kepada final, itulah peserta-peserta unggulan. Nah, semoga kita ini termasuk kajian kita hari ini, saya bukan menggurui, sama-sama memotivasi, sama-sama mengingatkan biar kita tergolong masuk kategori hamba-hambanya yang ikut lolos masuk kepada grand final, bahkan sampai akhirnya masuk kepada final, dan hingga pada akhirnya mendapatkan, kalau ibarat anak kuliah, akan diwisuda oleh Gusti Allah. Allah akan wisuda kita dengan memberikan gelar
tidak perlu memakai toga lagi. Apa gelarnya? La'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Hanya ingat, makin masuk kepada fase yang kedua, makin masuk kepada fase yang ketiga, ujian, rintangan nggak segampang di saat fase-fase pertama. Bu, berasa nggak? Mohon maaf, kalau tarawih sekarang perlu nggak pakai ngetik tempat dulu dari jam 5:30? Nggak perlu, karena udah makin lengang. Ya, kalau fase pertama kemarin lihat aja kan, saya bilang maghrib jam 6, 10 menit, 5:30 sejadah mukena udah pada nyampe. Ya, tapi lihat untuk fase yang sekarang, perlu begitu apa enggak? Enggak. Nah, pada hari ini sesuai tema kita, asli Taufikur Rahman di depan ini bukan menggurui, kita sama-sama saling belajar untuk memotivasi diri kita. Kenapa? Kalau yang sudah tahu, insya Allah tambah makin mantap. Yang belum tahu, semoga makin betul-betul istiqomah, karena jujur, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Dan ini tinggal beberapa hari lagi. Hadirat rahimakumullah, ini bulan spesial, hadiah untuk umat baginda Rasulullah. Yuk kita lihat beberapa kisah di dalam Al-Quran, bagaimana Allah memperlakukan beda antara umat sebelum Rasul dengan umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran bisa kita lihat di surat kedua Al-Baqarah juz pertama pada ayat ke-54, di mana Allah Ta'ala gambarkan perlakuan umat Nabi Allah Musa di saat mereka berbuat dosa, di saat mereka berbuat salah, bagaimana cara untuk meminta ampunnya. Karena sama berbicara berbuat dosa dan salah, kita pun manusia, walaupun umat di akhir zaman, tempatnya ada salah dan lupa. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Sudah ketemu Bunda? Surat Al-Baqarah ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qala, dan ketika berkata Musa, Nabi Allah Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, zolamtum, telah berbuat zolim, berbuat dosa, berbuat salah, anfusakum terhadap diri kalian, dengan cara apa? Bittikhadikumul ijla, dengan cara kamu sekalian mengambil patung anak sapi. Ya, jadi Nabi Allah Isa tinggalkan, kalau ayat sebelumnya, aku menghadap Allah untuk ke Bukit Tursin, mendapatkan mandat suhub selama 40 hari. Tolong ya, jaga tauhid kamu, jangan melenceng. Udah, Tuhan kita adalah Allah, agama tauhid. Lewat tuh, begitu Nabi Allah Musa meninggalkan, ada Musa juga yang dirawat sama malaikat Jibril. Karena di saat Fir'aun mengeluarkan keputusan, semua ibu yang hamil jaga aja udah di depan rumahnya.
lahir laki, ambil, bunuh. Yo, Fir'aun takut hancur istananya, takut hancur kekuasaannya. Kenapa? Karena sebelumnya dia bermimpi, mimpinya di mana saat tertidur ada bola api besar, lantas jatuh ke istananya, membakar semuanya, habis. Akhirnya dikumpulin para takwil mimpi, tolong terjemahin apa mimpi saya ini. Diterjemahin, wahai Tuhan, berarti nanti akan ada ya orang laki yang akan menghancurkan istana Tuhan. Gimana caranya biar nggak terjadi? Ya udah keluarkan SK. Setiap ibu yang hamil jaga aja udah rumahnya. Begitu lahir anak laki, ambil udah, bunuh. Allahu Akbar. Tuh Bu, kondisi di zaman Bani Israel. Oke, siap, dilaksanakan. Sampai di dalam kitab-kitab tafsir saya bacakan, pada masa itu terhitung bayi laki-laki yang dibunuh sampai 12.000. Ya, hampir 12.000 bayi yang dibunuh. Saking takut, istananya hancur karena udah kadung memproklamirkan diri. Yang kalau kita lihat secara sejarah di surat An-Naziat ayat ke-24 udah memproklamirkan diri. Apa bahasanya? Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Masa Tuhan pakai hancur? Bukan Tuhan dong namanya. Begitu kan? Yang hancur namanya Tuhan tuh. Tuhan tuh itu. Iya. Nah, singkat kata para bunda, dikeluarkan tuh keputusan begitu. Nah, tapi ada 2 bayi yang lolos. Laki-laki. Satu bayi Musa yang dialirkan ke aliran Sungai Nil. Bu, Sungai Nil. Ya Allah, mudah-mudahan ya para bunda solihat, kita semua jangan dulu Allah panggil sebelum sampai ke masjid 3 negeri. 1, Masjidil Haram, Mekah. Yang belum sampai, yuk semangat. Karena Allah memanggil bukan yang mampu, Allah memanggil yang mau. Ingat tuh. Kedua, Masjid Nabawi, Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, Palestina. Ya, para bunda solihat, tuh niatin, ya Bunda Mirna ya. Jadi harus sampai ke sana tuh, 3 masjid. Ya Allah, jangan kau cabut dulu diriku sebelum kakiku bisa ya menjadi kesaksian sampai ke Nabawi, sampai ke Masjidil Haram, bahkan sampai sholat ke Masjid Aqsa di Palestina. Nah, hadirat rahimakumullah, jadi punya cita-cita ke luar negerinya, jangan yang sifatnya nggak ada sunnah dulu. Kalau itu memang sunnah, jadi silahkan tuh Masjidil Haram, berarti Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, nah Bung, nanti tinggal lapor sama Bunda Mirna. Iya, berangkat lewat tazkiyah, begitu ya Bunda Mirna? Iya, gitu. Kalau mau lapor ke saya boleh juga, nggak apa-apa. Gitu. Saya insya Allah September sama Bunda Aida, Bunda Mirna doain, ya, bukan umroh, bukan, ke 3 negara tuh, termasuk di antara Palestina. Jadi mau ke Mesir, mau ke Yordan, dan mau ke Palestina. Gitu. Nabung dari sekarang, lapor sama yang bebeknya. Iya, kalau perlu ajak. Iya. Nah, udah, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan bisa balik lagi nanti ke sana. Iya, mesti nggak harus bersama saya. Ini masa sekedar ingatkan. Oke, selanjutkan. Jadi bunda yang lolos 2 laki-laki. 1 Nabi Musa dibuang tuh ke aliran Sungai Nil. Itu kalau kita ingat cerita itu nggak jadi ngaji kita nih. Karena masya Allah hebat itu, Allah punya skenario. Bayangkan bayi Musa yang nerima istrinya Fir'aun. Berarti kan logikanya masuk ke kandang macan. Lah iya, tapi kan semuanya ada Allah yang membolak-balikan hati hambanya. Lah begitu dilihat sama istrinya Fir'aun, waduh ini bocah, botok, iya apa tuh bahasanya, pokoknya cakep gitu. Bayi, wah kata Fir'aun lah, wah ini nih yang bakalan ngancurin istana saya. Kata istrinya, hei ayang bebek, jangan begitu. Iya,
kamu juga bakalan mati. Ntar kalau misalkan nggak ada tongkat estafet pemimpin, mau siapa? Justru ini nanti nih yang bakalan gantiin kamu melanjutkan kepemimpinan. Enggak, udah deh bunuh. Jangan, tetap sekuat-kuatnya laki lawan perempuan memohon maaf. Iya. Hati-hati sama perempuan loh. Bu, the power of mama, jangan dianggap remeh. Bener gak Bu? Nabi menjuluki perempuan tuh ada di kelingking, paling kecil. Ya, di kelingking. Bu, ya pemuda di sini, jari manis. Kita pakai cincin, banyak kan di jari manis. Ya, kemudian mana lagi? Dan kalau ulama di tengah-tengah. Kemudian agnia, orang kaya ditelunjuk, gitu kan? Mohon maaf, ini pemerintah. Di sini ulama, ibu jari, jempol. Dia bisa kemana-mana. Ke agnia, orang kaya, bisa digarukin tuh. Iya. Makanya ulama yang istiqomah, yakin pasti berkah. Beneran Bu? Gitu. Saya kalau ingat sejarah antara 20 tahunan yang lalu, begitu lulus dari kuliah, waktu itu ya saya punya saudara di biro kepegawaian di Pemda DKI. Masya Allah 20 anak Betawi yang Masya Allah dapat, saya di ama abang tuh abang saya, dia masuk juga. Mungkin kalau memang masih ada umur, ya beliau udah lumayan, karena memang saya punya abang kecerdasannya luar biasa. Singkat kata sih diledekin, lu mau enggak? Enggak abang, mau ngaji aja. Anak bini lu ntar mau makan apaan? Digituin, ya makan nasi lah bang, gitu kan? Enggak, Allahu Akbar, berkat istiqomah. Ijazah bukan nggak punya, alhamdulillah. S1, S2 ada no di laci, gitu kan? Iya, karena ya saya mengambil pelajaran guru di situ. Yang namanya bisa istiqomah, dia bisa masuk ke semua link, ke agnia, ngatel, bisa digarukin. Ya, beneran tuh. Ini agnia nih orang kaya, telunjuk agnia. Kalau udah nunjuk, cincai udah. Kan orang kaya. Jadi, tuh, di sini pemerintah harus netral. Ini anak muda, ini yang kecil, hati-hati, perempuan. Ya, tapi jangan dianggap remeh. Kita kolaborasikan pakai ilmu suit. Ilmu suit, dulu kita masih bocah tuh. Bu, ya, coba ibu jari lawan kelingking menang mana? Nah, berapa banyak orang-orang besar jatuh asbab perempuan tuh. Iya, no kasusnya lagi rame no. Apa tuh, Minahasa apa sono tuh? Iya, ya kan sebab Mpok Linda yang bersuara, hancur tuh semuanya. Udah kita nggak bahas, itu kasus di negara kita. Begitu. Nah, tapi juga perempuan hati-hati, biar punya keistiqomahan. Kita pakai lagi ilmu kelingking, suit, lawan telunjuk menang mana? Nah, hati-hati. Ya, iya. Perempuan, mohon maaf. Tuh kalau udah diiming-imingin, kan di sini agnia orang kaya. Nah, berapa banyak perempuan yang rela pindah akidah, mengobrol akidah. Kenapa? Karena pengen kaya sesaat. Tuh, agnia. Oke, kita lanjutkan. Bunda, singkat kata, dua nabi, mohon maaf, bukan dua nabi, dua Musa. Musa yang dirawat sama Fir'aun, jadi nabi. Bahkan memang udah ditanamkan kebencian sama Fir'aun. Udah lagi sedang asik-asik di timang-timang, usia 2 tahunan, ya Fir'aun kan berhilih ya, berjenggot, ditarik jenggotnya. Emosi lagi, ini bocah bener nih, yang bakalan ngancurin saya. Kata istrinya, jangan begitu, nih masih bocah, mana ngerti sih. Enggak bener, harus bunuh. Gini dah, kalau mau begitu, kita coba tes. Kita lepas nih bocah dalam jarak tempuh 100 meter atau 50 meter. Di depannya kita kasih ada roti atau bara api. Kalau misalkan dia ngambil roti, dah bunuh dah. Berarti ini bocah udah paham. Tapi kalau diambil bara, ya berarti emang bocah, belum ngerti, jangan kebawa emosi. Oke kalau gitu, disiapin tuh. Ada bara api, ada roti. Dilepas Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa udah mudeng, tadi mau ngambil roti. Iya, ditepak tangannya malaikat Jibril.
jangan roti tong lo ambil, jangan, mati itu. Ditepak. Sama, no bara api aja kamu ambil. Lah diambil bara api, dimakan. Tolong, kalau ketemu orang cadel, jangan diledekin. Yang cadel nih, yang gak bisa ngomong L. Mau kemana? Mau mutel-mutel. Gitu kan. Iya, gitu. Nabi Allah Musa disebutkan cadel. Kenapa? Karena masih kecilnya makan bara api. Gitu. Iya. Selamat dia. Makanya kan dipakai jubirnya ada Nabi Allah Harun. Begitu dakwah sama Fir'aun, beliau nggak bisa karena bukan orator. Ya, bukan orang-orang yang bisa berbicara, dipakai jubirnya Nabi Allah Harun. Oke, saya lanjutkan. Singkat kata, berarti benar. Ini memang bocah belum ngerti. Buktinya bara api yang dimakan. Oke, selamat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ada lagi yang dibuang, mohon maaf, ditaruh ke gua. Itu Samiri, dirawat sama malaikat Jibril. Ya, pintar ilmunya, tapi menjadi lawan Nabi Allah Musa saat itu. Makanya begitu Nabi Allah Musa meninggalkan kaumnya, dia datang tuh Samiri. Dia buat patung anak sapi dari emas, dengan ilmu sihirnya bisa ngomong. Bisa ngomong, akhirnya kaumnya ini terprovokasi untuk menyembah patung anak sapi. Begitu Nabi Allah Musa pulang, kaget Nabi Allah Musa, ternyata mereka sudah pada tadi tuh zolamtum anfusakum, kamu sekalian udah menzolimi diri kamu. Kenapa? Udah menyembah patung anak sapi, berarti udah melenceng. Mereka menyesali, wahai Nabi Allah Musa, saya salah, kami berdosa. Gimana cara minta ampunnya? Gimana cara taubatnya? Diperintahkan, faktulu anfusakum. Cara minta ampun kamu, cara taubat kamu, maka caranya bunuhlah diri kalian masing-masing. Yang saya katakan spesial untuk umat Rasulullah, punten, diri kita berdosa banyak apa enggak? Tapi minta ampunnya perlu enggak pakai bunuh diri? Enggak. Tuh, umat sebelum kita minta ampunnya bunuh diri. Ya Allah. Bunuh diri minta ampunnya. Bunuh diri kalian masing-masing. Udah, pada bunuh diri tuh. Tuh cara minta ampunnya. Itu pertama. Yuk kita lihat lagi. Di surat Al-Baqarah masih. Ayat 65 dan 66. Ya. Setelah ini nanti kita bandingkan bagaimana spesialnya umat baginda Rasulullah SAW. Apalagi di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Walaqad alimtum, dan sungguh kamu sekalian telah mengetahui, alladzina, orang-orang yang i'tadau, telah melampaui batas keluar aturan minkum, di antara kamu, bisabti, pada hari Sabtu. Fakulna, maka kami katakan lahum, kepada mereka yang pada ngebangkang, yang pada keluar aturan pada hari Sabtu. Apa? Katakan kepada mereka, kunu, jadilah kamu sekalian kirodatan, monyet, khosiin, yang hina. Nabi Allah Musa memesankan, sampean-sampean nih kalau Sabtu ibadah, baca kitab Taurat. Kalau umat Islam kan hari ibadahnya hari Jumat. Di Sabtu, tolong jangan pada nggak ibadah. Mereka bukan malah nggak ibadah, bahkan mancing. Tuh. Karena beranggapan kita mancing hari Sabtu. Biar nggak ada yang mancing, Nabi Musa juga tuh makanya Sabtu kita dilarang mancing, dia mau mancing sendirian biar dapat banyakan. Suuzon tuh. Yuk.
Ya, nitip salam juga emang ke suaminya. Mancing nggak bagus-bagus banget karena jujur yang namanya orang mancing pasti nggak bakalan pernah maju. Iya, Bu, Ibu, Ibu bayangin aja Ibu megang joran mancing. Kalau Ibu maju kemana tuh? Ya kejebur. Ya baik saya teruskan. Mereka ngeyel, tetap mancing. Ketahuan nama Nabi Allah Musa. Minta ampun lagi tuh. Kalau tadi mah menyembah patung anak sapi, sekarang mancing urusan ibadah. Gimana cara taubatnya Nabi Allah Musa? Gimana cara minta ampunnya? Ya udah, berubah kalian jadi monyet-monyet yang hina. Berubah jadi monyet. Bu, umat Rasulullah begitu enggak tuh minta ampunnya? Enggak. Makanya ada bahasa orang benar banget tuh. Dosa mah enggak bejendol, bener banget. Kalau katanya dosa bejendol mungkin badan kita jendolan semua ini. Bersyukur kita umat Rasulullah. Allah maha satar, maha menutup aib kita. Tuh, ngaji Asmaul Husna selama Ramadan 3:30 pagi di Metro TV. Ya, sambil promosi ini. Iya, tuh Bu, suka nonton nggak? Iya sambil sahur, ajak keluarga. Begitu. Hah? Iya Metro TV. Yang dibahas insya Allah rileks, santai, tapi insya Allah syarat dengan penuh makna. Kalau perlu megang pulpen, kertas, kalau perlu ditulis. Ya, oke para bunda solihat, tuh ditutup, enggak langsung berubah jadi monyet. Ya Allah, sekali berbuat salah, minta ampunnya begitu, berubah kalian jadi monyet. Kita umat Rasulullah enggak begitu. Itu disebutin kan ayat berikutnya, faja'alnaha, kami menjadikan mereka tuh jadi monyet begini. Untuk apa? Nah kala lima baina yadaiha wa ma khalfaha, untuk menjadi ibroh, pelajaran buat yang sekarang, kemarin, masa mereka dan akan datang. Ini kita lagi bahas sih. Jadi pelajaran buat kita. Ya Allah, bayangin kalau misalkan kita buat begitu peraturannya, salah sedikit berubah jadi binatang. Allahu yahfad, Allahu akbar. Jadi apa? Kenapa? Karena diri kita tempatnya khilaf dan salah dan berbuat dosa. Betul Bang Abu? Ini menjadi pelajaran. Mau idotan lil muttaqin, pelajaran buat hamba-hambanya yang bertakwa. Tujuan puasa, Allah ingin menghantarkan hambanya menjadi yang gimana? La'allakum tattaqun. Itu dua, Bu. Itu buat bandingan sebagai kita umat Rasulullah. Kita lihat lagi. Ini yang lebih berikutnya nih, ya secukupkan 3. Yang berikutnya kita lihat Nabi Allah Adam langsung. Di surat ke-7 Al-A'raf juz ke-8 ya ayat ke-22. Ya, surat Al-A'raf ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadallahuma bigurur. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Nah kalau tadi umat Nabi Musa ya, sekarang ke Nabi langsung nih. Jadi nggak pilih kasih. Bu, berarti Nabi mulia nggak? Mulia. Kalau tadi umat, mungkin umatnya Ustadz itu mah biasa. Ini langsung ke nabinya. Bagaimana enggak spesial umat Rasulullah dibanding dengan umat sebelumnya. Dan ini terjadi langsung sama Abal Bashar, nenek moyang manusia, Nabi Allah Adam.
Fadallahuma bigurur. Maka tak kala keduanya telah terpedaya. Gurur, tipu daya. Ya, tipu daya daripada iblis. Falamma, maka tak kalah. Dzaqo, Adam dan Hawa, keduanya nyicipin, nyobain. Dzaqo, bukan nikmatin. Kalau menikmatin, insya Allah kenyang. Tapi kalau dzaqo, nyicipin. Ibu lagi berpuasa, ada tata cara untuk nyicipin makanan. Khawatir nanti yang pada makan kecewa, boleh ada aturannya. Nyicip, kenapa? Karena kalau nyicip nggak makan. Ya, ini kita diundang berbuka puasa. Lantas MC menyampaikan kepada para bunda solihat dari jamaah Majelis Muslimah Andalusia yang kami hormati. Nanti selesai, begitu masuk kumandang adzan maghrib, dipersilakan untuk memakan takjil yang sudah kami siapkan. Ya, takjil. Dan selesai nanti takjil, diminta untuk kita sama-sama sholat maghrib terlebih dahulu. Selesai maghrib dan ba'diyah, kepada para jamaah yang solihat, silakan untuk mencicipi semua hidangan yang ada. Tapi kadang-kadang ada MC yang begitu. Bu, berasa nggak? Ada. Emang MC yang di Majelis Andalusia jangan begini. Gitu, iya. Bu, udah dari pagi puasa, siang lapar, apalagi ntar jam 2 siang, ya Allah, Bu, ngelihat kecoa kayak korma. Iya. Di jalanan dari arah Jakarta mau pulang ke Bogor itu ada petunjuk masuk tol Jagorawi, bacaannya Cibubur, jadi bubur, kan begitu. Ya Allah, ngelihat tali sepatu kayak mie glosor, kan begitu, Bu. Ya Allah, Bu. Itu ujian orang puasa, betul apa enggak? Nah, begitu habis maghrib, habis takjil, kepada para bunda, juga para ustazah dan para ustadz, silakan mencicipi hidangan yang ada. Aduh, nyicip. Ibu, jadi bahasa tuh biar rapi ya. Kasihan orang pada puasa, pada lapar. Lagi yang punya rumah udah nyiapin hidangan segitu banyaknya. Gitu, biar ini. Nah, beda kalau yang ngerti. Baiklah kepada para bunda solihat, setelah kita menikmati takjil yang sudah ada, tolong nanti untuk sholat maghrib terlebih dahulu ya. Dan selesai maghriban, selesai ba'diyahan, silakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan tuan rumah. Enak tuh dengarnya tuh. Saya dengar yang begitu hati lega tuh. Beneran. Karena walaupun saya nggak keburu buat makan bareng, ada bahasa yang menikmati, bisa saya calling secara ucapan sama tuan rumahnya. Gimana? Anda mau buru-buru, ntar tarawih mau di tempatnya Ustazah Oki, tolong ya, ini nggak buru-buru, kayaknya nggak ikut makan besar. Jadi cuma maghrib berjamaah, selesai takjil langsung pamitan. Jadi karena MC-nya ngucapin nikmatin, maksudnya gimana? Tolong biar paham. Maksudnya ayam pitik dimakan tikus, dibawa ke loteng, ada plastik dibungkus, biar tinggal saya tenteng. Begitu. Bu, jadi bisa ditantang, kenapa? Menikmati. Ya sebentar, menikmati apa di mobil, apa kelar acara. Begitu para bunda solihat. Oke, selanjutnya Nabi Adam menikmati penyicipin. Nyicipin. Falamma dzaqas syajarata, dan tak kalah keduanya mencicipi. Tapi pertanyaan saya, Nabi Adam udah melanggar gak tuh? Udah melanggar. Ini Nabi loh, bukan umatnya lagi. Melanggar, berarti kalau bahasa kitanya udah berbuat dosa. Tapi memang beda sama kita. Lah Nabi Adam mah udah, seumur hidupnya udah sekali-kalinya, udah itu doang. Coba kalau kita, sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Tapi lihat konsekuensinya, begitu mencicipi keduanya, badat lahuma sawatuhuma watofiko yaksifani min warokil jannah. Langsung Bu, dari pakaian yang dipakai semuanya sama istrinya lucut udah.
tanggal udah. Telanjang. Dan keduanya karena merasa malu berupaya mengambil dedaunan yang ada di sorga buat nutupin auratnya. Ya Allah, Bunda bersyukur banget spesial Ramadan buat umat Rasul nih. Kenapa bersyukur? Kita akan bandingkan nanti untuk kita. Ini yang sebelum dulu. Tadi Nabi Musa ada disuruh jadi monyet. Ada yang kedua suruh bunuh diri. Ini Nabi Allah Adam. Nggak tanggung-tanggung bukan umat. Nabi Allah Adam sekali melanggar langsung telanjang dia punya pakaian. Padahal berdosanya berkali-kali apa sekali. Kita palingkan, kita pulangkan, mohon maaf ke diri kita bandingkan. Dosa kita sekali apa berkali-kali. Ntar pulang nyampe rumah kita buka dah lemari kita. Tolong ya besok kita ngaji, dress code-nya unyu-unyu. Tolong ya biar paham kelihatan keseragaman dress code-nya merah marun. Selalu siap. Oke, bestie siap. Iya. Kenapa? Karena pakaian kita banyak gak tuh? Banyak, besok gonta-ganti gak? Padahal dosa kita sekali apa berkali-kali. Allahu Akbar, anugerah untuk umat Rasulullah. Nabi Adam cuma sekali-kalinya, langsung telanjang. Sekiranya peraturan itu terjadi sama umat Rasulullah, bisa gak punya pakaian kita. Besok lebaran gak ada yang laku itu. Iya, mau beli, kan udah dari sekarang udah ngetek tuh, mau gamis yang ini. Gitu kan, Allahu Akbar. Allah maha penutup aib untuk umat Rasulullah. Makanya ada Asmaul Husna yang dimana Allah menutup aib-aib kita. Nah para bunda solihat, udah 3 contoh tuh. Nah sekarang kita lihat untuk umat baginda Rasulullah. Surat ke 39, juz ke-19 ayat ke-53. Ya. Surat ke-39, surat Az-Zumar ayat ke-53. Sudah ketemu Bunda? Ya, bisa disimak dan dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kul, katakan ya Muhammad. Nabi kita diperintahkan hari ini, berarti kita lagi menjalani perintah Nabi. Kita katakan lagi buat diri kita. Ya ibadiyalladzina, kepada hamba-hambaku yang asrofu, mereka telah melampaui batas, ala, terhadap, atas, anfusihim, diri mereka, la taqnatu, janganlah kamu sekalian berputus asa, mir rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Innallaha, sungguh Gusti Allah Ta'ala, yaghfiru, akan mengampuni az-zunuba, akan dosa-dosa. Bukan satu dosa, az-zunuba, akan dosa-dosa. Dipertegas, jami'a, semuanya. Bukan satu, dosa-dosa jami'ah, semuanya. Innahu, sungguh Gusti Allah, sungguh dia, huwa, dialah Allah, al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang.
Para bunda solihat yang saya hormati rahimakunallah. Dari surat Az-Zumar ayat ke-53, ini kita ambil pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam menjaga tutur bahasa kita. Bunda, Allah memilih bahasa, lihat di situ. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bahasanya sopan apa enggak? Itu di dalamnya kalau mau dikasih tanda kurung, penjinah, pemabok, pembunuh, pembuka aurat. Apalagi dah tuh, segala macam dosa-dosa. Tapi mohon maaf, Allah enggak manggil dengan panggilan menyakiti hati. Malah kadang-kadang hambanya yang kadang-kadang mohon maaf, lisan kita rada lemes. Hati-hati tuh. Es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Iya, karena mohon maaf, omongan yang menyakitkan hati perasaan kita, yang udah keluar dari lisan kita, mohon maaf, hanya bisa dimaafkan, gak bisa dilupakan. Betul apa enggak tuh? Iya, gampang banget kasih analoginya. Ada pohon mangga, kita paku tuh, pakai martil, pakai hammer, kita ketokin tuh, pakai paku-paku penuh. Udah ketutup semuanya dengan paku-paku yang terpantek di pohon mangga tersebut. Ternyata kita mau bersihkan lagi, panggil aja tukang, kasih upah. Gaji sehari biasa tukang 180.000, kita kasih 5 cepek tuh, 500.000. Kang, tolong ya, sebelum asar kerjain nih habis sholat zuhur biar kelar. Langsung udah tuh. Sepat, gabus, lele, cepat, bagus, enggak bertele-tele. 5 cepek. Semangat ya Bu? Semangat. Mohon maaf, pakunya bisa diangkat lagi. Bisa dicabutin lagi. Pertanyaannya, bekas paku yang pada nancep bisa hilang enggak? Itu. Dari sini betul-betul saya mau secara pribadi malu banget sama diri sendiri. Mohon maaf, malu gimana? Kita yang kadang-kadang, ini ujian orang-orang solehah, orang-orang yang udah istiqomah ibadah begitu kadang-kadang tuh. Diujinya bukan pakai males lagi, udah gak males dia qiyamul lailnya, udah gak males sedekahnya, cuman diuji hati tuh. Hati gimana? Yuk kita lihat, begitu keluar dari Andalusia, kita ketemu teman-teman kita yang punten hatinya belum terketuk hidayah. Hatinya belum terketuk hidayah, mohon maaf. Aurat masih diobral, dengan lawan jenis masih asik cepak-cepiki. Mohon maaf, mungkin masih asik dia nggak puasa, mungkin masih asik, mohon maaf, tanda kutip, ya berzina, ya makan riba. Kita kadang-kadang mudah sekali memponis. Penjinah lo, pemakan riba lo, pengobral aurat lo. Tuh. Kita kadang-kadang tuh merasa udah soleh, merasa udah solehah. Lihat Gusti Allah memanggilnya bukan hai pendosa. Allah gak sebutin objek dosanya. Allah gak sebutin hai penjina, hai pembunuh, hai pemabok, hai pemakan riba, hai peninggal sholat. Enggak. Di sini Allah betul-betul mengajari kita, tolong jaga perasaan saudara kamu. Panggilan Allah lembut Bu. Wahai hamba-hambaku yang udah melampaui batas, ayo. Yang sudah melampaui batas dipanggilnya. Allahu Akbar. Ya, tolong para bunda solihat ya, buat kita nih dalam berkomunikasi sama siapapun atau mungkin dalam mengetik nih di WhatsApp, menjadi netizen, hati-hati kita jaga. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Kita ambil pelajaran dari ayat ini. Berarti begitu lembut. Allah, padahal Allah tahu nggak dosa-dosa hambanya tuh? Tahu. Bahkan saya kemarin sampaikan tuh di Metro TV, kalau kita lagi ke Raudhah, itu di Raudhah jarang juga orang lihat. Tapi tulisannya hadis sahih itu. Apa kata Rasulullah? Kalau Allah begini, lihat bahasa Rasulullah. Syafaati li ahli kabair min ummati. Itu Rasulullah. Syafaati di Raudhah nih, di Raudhah. Ya Allah, mudah-mudahan mobil khusus yang belum, Allah izinkan bisa sampai ke Raudhah lagi kita ya. Iya, di situ terpampang syafaati li ahli kabair min ummati, kata Rasulullah. Syafaat aku wahai para pendosa-pendosa besar yang dulunya pernah melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ternyata kamu jangan pesimis, syafaat aku, kata Rasulullah, pertolongan aku udah siapkan
buat para pendosa-pendosa besar dari umatku. Kenapa? Saking sayangnya baginda Rasulullah, nggak mau ada umatnya yang kececer di neraka, biar sama-sama masuk surganya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa lembut panggilan Allah kepada hamba-hambanya. Dia nggak menyebutkan objek perbuatan maksiatnya. Udah, kalau yang dulu-dulu begitu udah kubur, jangan dibongkar-bongkar lagi. Kita kadang-kadang yang mohon maaf, ngelihat saudara kita yang udah bertobat, ya Rob, kita malah yang mau coba mencari-cari aib, membongkar lagi. Allah saja nggak nyebutin, wahai hamba-hambaku yang udah pada melampaui batas, kalian jangan pesimis, ayo jangan putus asa dengan rahmatku. Kenapa? Karena Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Nah hadirat rahimakanallah, Ramadan sekarang udah masuk fase kedua, Allah mencurahkan ampunannya. Bu, berarti spesial gak umat Rasulullah? Dibanding dengan Nabi Adam, dibanding dengan Nabi Musa, spesial apa enggak? Apalagi di Ramadan. Saya lanjutin lagi ya. Ibu masih kuat gak? Iya, maksudnya ngajinya nih, namanya lagi puasa, saya yang bicara harus tahu diri. Pertama kalau lagi puasa ngaji begini tempat, emang tempat kita nyaman. Yang paling laku dua kadang-kadang, kalau enggak tiang senderan. Ya, saya makanya ada senderan nggak mau nyender. Ya, kalau dia takutnya kebangetan asik nyender, obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk nggak berasa, tidur. Nah para bunda solihat, tambahan lagi, ini biar kita makin merasa spesial, hadiah untuk umat Rasulullah. Saya terusin lagi ya. Nah ini tadi minta izin, bukannya kita nggak sholat tasbih, saya husnuzon. Pasti para bunda di rumahnya udah memaksimalkan ibadahnya. Baik tadarus Qur'annya maupun sholat-sholat sunnahnya. Termasuk ibunda nih menyiapkan buat takjil, buat berbuka keluarga, termasuk buat sahur. Itu semua niatkan. Jadi nilai ibadah semuanya tuh. Baik, dan juga yang sekiranya memang lagi menstruasi, jangan pesimis. Karena buat mereka yang menstruasi nggak ada istilahnya nggak boleh dapat Lailatul Qadar. Nggak semuanya dibuka. Nah saya mau masuk arah sini nih. Keistimewaan spesial umatnya Rasulullah. Jam 10 kurang 6 menit. Saya ngasih tahu. Ya. Jadi minta maaf banget kepada Bunda Haja Mirna dan juga pengurus. Biasanya kita kelar jam 11. Ya kan? Nah ini hari ini sengaja sholatnya kita bukan nggak sholat ya, tetap nanti para bunda yakin udah mengerjakan biar memaksimalkan yang kita bahas. Jadi hari ini minta maaf mungkin sampai setengah 11. Kebetulan ya saya juga tadinya udah bingung, ya Allah ternyata emang apa namanya dari sebelum Ramadan udah ketulis gitu kan. Bunda Mia kemarin kabarkan, ya udah saya bilang tetap insya Allah hadir pengajian, jangan sampai Ramadan bolong, apalagi memang sudah dijadwalkan. Jadi insya Allah nanti supaya zuhur saya udah berada di kantor wali kota Jakarta Timur, tuh di daerah Pulau Gebang sana gitu ya. Jadi minta waktunya supaya fair waktunya lumayan, punya waktu antara 1 jaman. Bu, ridho ya, ikhlas ya. Nah ya, jadi makanya sholat tasbihnya bukan kita ini kan, biar ngajinya lebih maksimal. Oke saya lanjutin lagi, para bunda, nih keistimewaannya. Nabi lagi ngeriung dengan para sahabat, ini spesialnya nih untuk umat Rasulullah. Tolong biar makin semangat lagi nih. Karena jadi tadi saya kata udah di hati kita, ya rendah ngantuk-ngantuk dikit, ngaji tidur nggak apa-apa, nggak dimarahin sama Ustaz, paling cuma dipantunin aja kok gitu kan. Iya, ya Allah ya Rabbi, para bunda solihat, ternyata spesialnya untuk umat Rasulullah. Saya lanjutkan, Nabi lagi ngeriung. Kemudian para sahabat nyaksiin, kok Nabi kayaknya lagi bahagia banget. Senyum gitu kan, ketawa. Tapi nggak ada yang diajak bicara. Orang kalau lagi bahagia begitu kan Bu. Ya Allah, Lebaran udah tinggal berapa hari lagi. Tapi ATM sama istri suami udah diisiin. Lagi bareng-bareng pulang ngaji, temennya ngeliat, lu ngapa sih ketawa aja. Padahal dia lagi, alhamdulillah ATM udah penuh. Ini udah bingkisan udah siap semua, buat orang tua udah, buat mertua udah buat guru juga nggak lupa begitu. Ibu, bercanda ini jangan dipikirin, jangan. Iya, yang penting diusahain. Bercanda. Oke, singkat kata Bu, lagi kan kita suka itu tuh ya Allah, karena udah
planning kita udah kecapai semua. Ya Allah, anak yang di sana udah, yang lagi kuliah ini udah checklist semua. Suka kan itu ketawa, alhamdulillah ya Allah. Tapi padahal nggak ada lawan bicara tuh. Nabi begitu tuh. Sahabat kepo. Bu, sahabat kepo. Sahabat kepo. Ya. Kenapa ya Rasul? Jangan bahagia sendirian dong, bagi-bagi sama kita. Nabi jawab, aku bahagia banget. Aku lagi diingatkan sama Allah perihal seorang nabi yang dari Bani Israel. Siapa ya Rasul? Dia gak punya pengikut kata Nabi. Tapi masuk surga. Sendirian, gak punya pengikut. Siapa ya Rasulullah? Beliau bernama Sami'un Al-Ghazi. Al-Ghazi dari Gaza, Palestina. Sami'un, karena kan memang Nabi sebutkan Palestina Ardul Anbiya wa Hadramut Ardul Aulia. Palestina itu buminya para nabi dan Yaman Hadramut buminya para wali. Kenapa ya Rasul? Dengan hubungan umatmu ya Rasulullah. Apa kaitannya kamu bahagia? Iya, ini Nabi Sami'un Al-Ghazi kata Rasulullah, perjuangannya luar biasa beliau. Jadi berjuang nggak kayak kita. Berjuang itu untuk menegakkan agama tauhid selalu dengan cara mengangkat senjata. Senjatanya kata Rasulullah yang memang terkenal terbuat dari rahang onta. Tapi untuk mengalahkan Sami'un Al-Ghazi, lawan-lawannya belum pernah kalah Sami'un Al-Ghazi. Biar dia sendirian, lawan sekerajaan pasti selalu menang. Nggak pernah berperang lawan Nabi Sami'un Al-Ghazi, itu lawan-lawannya menang, selalu kalah. Sehingga lawan-lawannya bingung gimana cara mengalahkannya. Dan sangat gak disangka orang terdekat Sami'un Al-Ghazi terayu dengan bujuk rayu lawannya. Siapa? Istrinya langsung yang mau diajak kerjasama berkhianat dengan suaminya. Maksudnya gimana? Ya kalau istrinya yang tahu otomatis paling dekat. Gimana caranya buat menangkap Nabi Sami'un Al-Ghazi. Dengan diiming-imingi harta ibu. Mau dia. Bu, terusin jangan cerita nih. Nah, ya hari ini kita lagi banyak cerita ngajinya. Dan memang cerita gak boleh kita abaikan. Karena Quran segini tebelnya, mohon maaf. Itu 2/3 isinya kan kisah. Makanya ada satu surat khusus Al-Qasas. Bentuk jama dari kisah. Ya, kisah satu cerita. Kisah-kisah Al-Qasas, cerita-cerita. Oke, saya lanjutkan. Nah, hadirat rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, ternyata istrinya mau diajak bernegosiasi untuk menjebak suaminya. Dengan diiming-imingi harta yang berlimpah ruah. Upaya pertama, ikhtiar pertama untuk menangkap Sami'un Al-Ghazi. Begitu Sami'un Al-Ghazi sedang tertidur, dia sudah siapkan tali-tali yang kuat itu. Diikatlah kedua tangannya, diikat kedua kakinya. Begitu dia terjaga dari tidurnya, kaget ini suami. Karena sebelahnya ada istrinya. Siapa yang ikat saya ini? Aku bang. Kok kamu tega ikat suami kamu? Aku ngetes kekuatan abang. Abang kan terkenal kuat. Senyum aja beliau, dihentakkan aja kedua kakinya, dihentakkan kedua tangannya, dengan izin Allah putuslah tali-tali tersebut. Istri di hati berkata, usaha saya belum berhasil. Lapor lagi dia secara main belakang tuh dengan yang diajak kerjasama lawan-lawannya itu. Dikirim berikutnya tambang yang kuat untuk mengikat Nabi Sami'un Al-Ghazi. Begitu Sami'un Al-Ghazi lengah, diikat sama istrinya, pakai tambang sekarang. Kakinya, tangannya diikat. Begitu terjaga dari tidurnya mau ibadah, kaget sudah keikat tangannya, keikat kakinya. Tanya lagi siapa yang ikat? Aku bang yang ikat kamu. Kenapa kamu ikat suami kamu? Aku ngetes kekuatan abang. Iya. Ya, dengan izin Allah, dihentakkan kedua tangannya, dihentakkan sedikit saja kakinya, putuslah semua pengikat itu. Istri berkata lagi dalam hati, belum berhasil usaha saya. Lapor lagi tuh. Secara main belakang sama lawannya. Dikirim lagi berikutnya. Bukan tambang lagi, rantai kapal. Dikirimin. Buat mengikat Sami'un Al-Ghazi.
mencari kesempatan kapan Nabi Samin Al-Ghazi lengah. Begitu lengah tertidur, diikat sama rantai kapal tuh. Kakinya, tangannya. Begitu sudah terikat, ditanya lagi. Kenapa kau ikat? Aku ngetes kekuatan abang. Dihentakkan saja dah tuh tangannya, kakinya. Lepas dengan izin Allah. Istrinya geleng. Gak bisa udah cara keras mah. Gak bisa. Kekuatannya udah gak ada lawannya. Bu, dirayu-rayu nih ayang bebnya. Ya, tuh perempuan, tolong ibu ya. Jadi istri yang soleha buat suaminya. Karena mohon maaf, di saat gak benar akan menjadi petaka banget. Tapi di saat benar, insya Allah akan betul-betul mengingatkan suami untuk kepada jalan yang lebih benar lagi. Karena bisik-bisik istri itu luar biasa. Beneran loh Bu. Gitu, ya. Ternyata dia rayu-rayu, bang, kekuatan abang di mana sih? Kok bisa begini hebatnya? Disampaikan, ya memang Allah berikan begini luar biasanya. Ada gak bang kelemahannya bang? Kelemahannya dicari. Akhirnya suami dengan polos cerita. Husnuzon, gak mungkin memikirkan istrinya akan berkhianat. Gak ada kepikiran begitu. Dia cerita, kekuatan abang nih ada pada rambut abang. Ini ngelurusin cerita film juga nih. Karena di film kurang enak tuh, masa ketiak kan gitu. Kalau di kitab bukan ketiak, tapi rambut. Rambut Samiun Al-Ghazi. Bu, rambut. Tapi bukan yang film Samson anak Betawi itu. Iya kan? Iya, gitu, ngelurusin. Nanti ceritakan Bu sama anak-anaknya. Jadi kebetulan di kitabnya ya begitu rambutnya. Siapa yang bisa mencukur rambut saya dan potongan rambutnya ini dipakai buat mengikat tangan dan kaki saya, udah saya nggak akan berdaya udah. Dapat udah tuh istri ilmunya. Ya. Husnuzon suami cerita itu apa adanya. Tapi mohon maaf disalahgunakan. Begitu suaminya terlelap tidur, dia sudah siapkan gunting untuk mencukur rambut suaminya. Begitu suaminya sudah dicukur, bekas cukuran rambutnya dia pakai untuk mengikat kedua tangan dan kakinya. Dan begitu Samin Al-Ghazi terjaga dari tidurnya, kaget beliau sudah terpotong dia punya rambut. Kemudian sudah terikat kedua tangan dan kakinya. Bisa dia merontak-rontak untuk memutuskan? Tidak bisa sama sekali. Lapor langsung tuh istrinya ke lawannya. Halo, udah datang ke TKP nih. Objek udah ketangkep. Jangan begitu Bu, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan jadi istri yang begini. Ini contoh-contoh yang enggak baik. Iya, dah, karena ngedepanin harta. Singkat kata, ditangkaplah Samiun Al-Ghazi. Diseksa. Dicongkel kedua matanya. Iya, itu ceritanya yang kalau di film yang itu benar, dicongkel. Di saat sudah nggak berdaya, Samiun Al-Ghazi minta ampun akan kelalaiannya, bercerita kepada orang yang salah. Ya, Bu, hebatnya Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Saking sayang sama umatnya. Ibu, mudah-mudahan sampai, yang mobil khusus yang belum, sampai ke kota Taif. Ya, puncaknya Mekah. Taif ya, 115 km. Di kota Taif yang saya mau ceritakan bukan kereta gantungnya, bukan. Nggak kebayang kereta gantungnya, bukan. Ya ini sejarah yang saya mau ceritakan bagaimana di situ ada masjidku, masjid Sikut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah sayang banget sama kita. Nggak mau ngebongkar urusan mujizat dan nggak mau obral. Kalau tadi kan Samiun Al-Ghazi akhirnya cerita sama istri. Nabi Allah Isa cerita perihal menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Tapi Nabi Allah Muhammad nggak kena loh. Kenapa? Karena sayang sama kita, sayang sama umatnya. Hadirat rahimakumullah, Kanjeng Rasulullah SAW di saat hijrah ke Taif, hijrah yang pertama itu Masya Allah, beliau
darah bercucuran sampai menyelamatkan dirinya, sampai merangkak-rangkak gitu. Kemudian Kanjeng Rasulullah sempat istirahat yang sekarang jadi masjidku itu, Masjid Siku. Rasulullah udah saking lelahnya, Allahu Akbar, dia menyandar ke batu besar. Batu melihat Rasulullah sudah lelah, berdarah-darah. Itu batu yang disandarkan langsung lembek jadi kayak bantal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Kanjeng Rasulullah. Kemudian bagaimana? Di saat sudah lembek menjadi bantal itu, kenapa? Karena nggak tega ngelihat Rasulullah, badan penuh darah, dikejar-kejar. Sampai sekarang tuh batu masih ada bekas nyendernya Rasulullah. Itu yang tadi saya mau ceritakan di Taif. Para bunda sholihat, bagaimana peristiwa Uhud. Mungkin nggak ada yang kayak Rasulullah. Hadirat rahimakumullah, geraham Nabi pecah, bibir bawah berdarah. Ya, kenapa? Karena hampir kalah. Bahkan yang Nabi lakukan apa? Dia usap darahnya, dia beberkan ke badannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan Abu Qas dengan lambing yang dilemparkan oleh Abu Qama'ah itu namanya ya helm yang Nabi pakai udah tertancap lambing itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa darah kamu usap ke badan? Apa kata Rasulullah? Kamu nggak tahu dan kamu nggak mendengar apa yang aku dengar. Apa ya Rasulullah? Ini malaikat penjaga gunung udah ngucap, kalau sampai saja darah Rasulullah ada yang kesentuh ke tanah, akan aku terbalikan gunung ini untuk memerangi hamba-hamba yang memerangi Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuh Rasulullah. Aku takut kalau ada darahku setetes saja yang menyentuh ke bumi. Malaikat udah teriak-teriak, ya Rasulullah, awas. Kalau ada darah kamu yang kesetetes saja menyentuh ke bumi, aku siap mengembalikan ini 2 gunung besar di Mekah untuk aku hantamkan kepada lawan-lawan. Padahal melawan sendiri itu bunda, sampai begitu Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi spesial banget Ramadan untuk umat Rasulullah. Oke, selanjutin lagi. Singkat kata, Sami'un Al-Ghazi berdoa, ya Allah kalau kau kembalikan kekuatanku, aku akan hancurkan semua lawan-lawanku. Dan aku bernazar, habis ini aku bernazar ya Allah, aku akan beribadah selama 1000 bulan lamanya. Aku bernazar, berarti sumpah dia yang harus dijalani. Aku akan bernazar beribadah selama 1000 bulan. Berarti harus tahu kita 83 tahun 4 bulan lamanya. Nazar Sami'un Al-Ghazi. Beribadah selama berapa lama bunda? 1000 bulan. 1000 bulan tuh bernazarnya. Dan ibadahnya Sami'un Al-Ghazi jauh beda sama kita. 1000 bulannya. Jadi malamnya full. Dipakai buat sholat, gak ada pakai ngantuk-ngantuk atau tidur-tidur, gak ada. Emang kita yang kalau mau tarawih ngerumpi dulu. Teh, malam ini tarawih di mana? Di sana. Kamu di mana? Aku di sini. Ngomong-ngomong, kalau di sana imamnya pakai jalur lambat apa jalur cepat ya? Itu model kita. Betul apa enggak, Bu? Allahu Akbar, itu model kita. Yang selalu mau tarawih nyeleksi imam mulu. Di sana enak tuh. Udah imamnya anak muda, 11 rakaat. Juga kalau dia baca surah, kedengaran di telinga udah kayak keluarga. Kenapa? Kul ya kulhu. Tuh. Leres tuh. Betul gak begitu? Itu modal kita. Sami'un Al-Ghazi gak ada modal potongan begitu, gak ada. Dia bernazar selama 1000 bulan, udah. Malamnya full, gak ada pakai tidur, enggak. Full ibadah. Kita mah niatnya imam anak muda, rakaat 11. Surah udah langganan, udah dengan telinga udah kayak familiar. Entah bagaimana tuh, salah jadwal, yang datang aki-aki. Ya salam. Baru baca basmalah aja, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu, baru dapat 2 rakaat, temen yang ngajak ke situ nggak tahu urusan digebuk gitu. Yang digebuk nanya, kamu kenapa gebuk saya? Keluar bahasa, buka puasa bersama-sama, beli launya di warung Tegal, bacaan imam kebangatan lama, yang begini besok-besok gue tinggal tuh. Itu model kita. Betul nggak Bu? Model kita yang kadang-kadang di mobil tuh pulang ngaji, kalau giliran megang handphone, wah chatting-chattingan di WhatsApp di grup berjam-jam, kuat coba ganti deh, ganti megang Quran, ganti megang tasbih. Kadang-kadang mohon maaf, padahal malam nggak kurang-kurang banget tidurnya, baru dapat berapa ratus, kadang-kadang tasbih kemana, pala kita udah kemana? Betul nggak Bu? Jadi kalau ibu enggak, saya ada, saya boleh ke diri saya. Nah, Saminal Gozi nggak ada potongan begitu. Dia bernazar selama berapa lama mau ibadah? Malamnya full ibadah dan siangnya full puasa. Nggak berhenti-berhenti, 1000 bulan puasa. Ya Rob, coba bayangin umat Rasulullah begitu. Umur juga belum tentu nyampe 1000 bulan. Betul nggak Bu? Umur kita kan kata Rasulullah antara 60-70. Kalau sudah lewat 70, tuh kita doakan kemarin Bunda Haja Nani, ya semoga termasuk min ahlil khair wa min ahli husnil khotimah. Karena Masya Allah beliau ya di samping sebagai artis senior, itu pengajian di Andalusianya semasa sehatnya Masya Allah istiqomahnya. Ya insya Allah kita menjadi saksi beliau min ahlil khair wa min ahli husnil khotimah. Amin ya Allah, wajabatlah hal jannah, surgalah balasannya. Oke, selanjutin lagi para bunda solihat. Siangnya dipakai puasa 1000 bulan. Nih yang suka kadang-kadang gampang banget kerayu. Begitu diajak sama temannya ke Tamsid, Tamrin City. Di sini kan nggak tahu Tamrin City, yang tahu orang Jakarta. Ini mah orang Bogor semua kok. Nah, Bu, ngelihat tadi yang saya bilang tergoda, ya Allah, bukan apa-apa. Tolong, Mbak, jangan hampir dah. Kecuali memang uzur. Ini yang kadang-kadang kita ngelus dada, sakit ya enggak, musafir enggak, kerjaan cuma naik angkot muter-muter Bogor. Jam 1 udah ngelepus. Ya salam. Di hati cuma ngucap, inti mah kebangetan. Karena kita tahu orang Islam. Wih cincin ganda sturi, inti mah miskin gak tahu diri begitu. Lah iya. Uzurnya gak ada. Boleh. Nabi menyebutkan begini para bunda sholihat. Man aftara yauman min Ramadana min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yakdihi saumud dahri kullihi wa insomahu rawahu Turmuzi wa Abu Dawud. Apa artinya? Man saha-saha jalma aftara yang sengaja-ngaja berbuka puasa yauman walaupun hanya 1 hari min Ramadana dari bulan suci Ramadan min ghairi rukhsatin, tidak ada dispensasi, musafir tidak, bepergian tidak, sakit juga enggak, tapi dia berbuka. Ibu, hadis ini cerita ntar mana anak kita ya Bu. Jadi walaupun mereka bergaul kemanapun, tetap dimanapun, karena yang ibu tanamkan adalah ketauhidan, dia tetap jaga. Silakan hadis-hadis begini ceritakan. Dan saya bacain. Siapa orang yang membatalkan puasa Ramadan walaupun cuma sehari, tapi nggak ada dispensasi. Apa dispensasinya? Sakit tidak, bepergian tidak. Maka kata Kanjeng Rasul, sekiranya dia mau mengganti, dia mau mengkodok. Mengkodoknya bukan sehari. Saumud dahri kullihi. Sepanjang hidupnya dia ganti itu. Untuk ketinggalan sehari, maka yakin kata Rasulullah tidak bisa menyamai fadilah 1 hari yang ada pada bulan suci Ramadan. Begitu kata hadisnya. Ya, Bu, Samiun Al-Goji puasanya sehari apa 1000 bulan? 1000 bulan sendirian. Kita sebulan, kadang-kadang mohon maaf, tolong maaf kalau nggak ada uzur, kecuali uzur silakan. Dah saya teruskan.
Berarti Samiun Al-Ghazi beribadah selama berapa lama? Baru Nabi jawab, yang kalian pada kepo kenapa saya tersenyum? Ternyata begitu habis Allah ingatkan cerita Samiun Al-Ghazi, ada hadiah buat aku dan umatku. Apa ya Rasul? Hadiah istimewa ini. Apa ya Rasul? Turun. Inna angzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bu, Ibu, itu hadis apa Quran? Quran berarti udah nggak pakai ada yang ragu-ragu lagi. Yang membuat aku bahagia kata Rasul, begitu Allah habis ceritakan tentang Samiun Al-Ghazi, Allah hadiahkan umatku. Ini satu surah. Ya, saya nggak bahas semuanya. Intinya pada ayat ketiga, apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Hadiah istimewa yang super spesial untuk umat baginda Rasul. Perlu nggak kita ibadah kayak Samiun Al-Ghazi? Halo, perlu apa nggak? Nggak perlu karena umur kita belum tentu sampai. Betul nggak Bu? Tapi walaupun umur nggak sampai kayak Samiun Al-Ghazi, ada satu keistimewaan spesial hanya untuk umat Rasul. Apa itu? Malam Qadar yang nilainya lebih hebat dari Samiun Al-Ghazi. Nilainya, kualitasnya kalah ibadahnya Nabi Samiun Al-Ghazi. Buat siapa? Buat yang mau mendapatkannya. Para bunda solihat, jelas gak kita ngaji hari ini? Paham gak hari ini kita ngaji? Alhamdulillah, mudah-mudahan makin termotivasi lagi. Ya, apalagi selesai fase. Karena nggak mungkin saya ngebahas ini ntar di bulan Syawal. Ntar jamaah yang komentar, Ustadz jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, begitu. Ini bahasan khusus buat Ramadan doang udah. Gitu. Apalagi menyambut 10 fase terakhir yang insya Allah kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kenapa ini saya utarakan? Sebegini semangatnya, jujur Bu, belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Ibadah kita belum seapa-apa. Tapi siapa yang dapat bonus ini, bonus hebat, Samiun Al-Ghazi yang tadi saya ceritakan, kalah. Itu yang menyebabkan Nabi sangat bahagia. Jelas para bunda? Alhamdulillah masih punya waktu antara 15 menit ke depan. Sebelum nanti kita akhiri dengan baca doa. Saya izinkanlah dua penanya yang sekiranya ada hal yang mau ditanyakan. Ada? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya di luar tema ya Pak Ustadz. Ya ini kan saya sebagai pengajar di TK PAUD. Iya. Kalau di sekolahan kan saya mengajarkan baca Iqra sama praktek sholat. Nah kalau misalnya saya lagi datang bulan, apa berdosa nggak saya Pak ngajarin anak-anak Iqra sama praktek sholat, bacaan sholat? Makasih Pak Ustadz. Ya, jadi bunda yang bertanya, alhamdulillah